anaknya bangkit. 2 Samuel 19 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celakalah bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami saat-saat di mana kesedihan itu begitu dalam hingga membuat kita lupa pada tanggung jawab kita terhadap Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika duka atau kegagalan membuat kita ingin menyerah dari tugas yang Tuhan titipkan? Apakah kita memilih untuk tetap terpuruk atau bangkit dan melanjutkan perjalanan iman kita? Dalam 2 Samuel 19 ayat 1 sampai 8, Daud mengalami duka yang sangat dalam atas kematian anaknya, yaitu Absalom. Walaupun Absalom memberontak dan ingin merebut tahta Daud, tetapi ia mengasihi anaknya. Ketika Daud mendengar kematian Absalom, Daud menangis dan berkabung, sampai-sampai seluruh pasukan yang menang merasa malu, seolah-olah mereka sesungguhnya kalah di dalam peperangan. Situasi ini membahayakan kepemimpinan Daud. Ia adalah seorang pemimpin sebuah bangsa dan masa depan bangsa ada di tangannya. Kemudian Yoab yang adalah panglima Daud berani menegur Daud, jika Daud tidak bangkit dan tidak menguatkan rakyatnya, maka mereka akan meninggalkan Daud. Melalui teguran ini, Daud menjadi sadar ada waktu untuk berduka, tetapi ada waktu untuk bangkit dan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Kesedihan memang manusiawi, namun jangan sampai kesedihan itu membunuh panggilan. Kemudian Daud bangkit, lalu duduk di pintu gerbang, dan rakyat kembali berkumpul di sekelilingnya. Dan ini adalah awal bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup kita ini mungkin kita mengalami kegagalan, mengalami yang namanya kehilangan atau kekecewaan. Namun ada saat di mana Tuhan memanggil kita untuk berhenti berlarut-larut dalam kesedihan dan segeralah bangkit. Tuhan mau kita tetap setia, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, tugas panggilan kita yang dipercayakan kepada kita. Duka boleh ada, tetapi jangan membiarkannya untuk menghentikan langkah kita. Yesus Kristus sendiri menunjukkan teladan pada bagian ini. Setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ia disalib, ia mati, dan kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya menjadi tanda bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Di dalam Kristus ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan untuk bangkit menjalani hidup dan menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada kita. Mari kita belajar dari Daud dan lebih lagi belajar dari Kristus, meneladani Kristus. Saatnya bangkit karena panggilan Tuhan tidak boleh dikorbankan hanya karena perasaan kita.